Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Misa, channel yang berbagi informasi tentang dunia pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini benar-benar terakhir. Ada investasi dari Asabri dan Taspen di Pegas atau PGN, ya, Bapak dari PGN. Taspen ini membeli saham di tahun 2015 senilai 4.000 sampai 5.000 per lembar, begitu, dengan total investasi 400 miliar. Nanti mohon untuk perkembangannya seperti apa, karena izin kami ingatkan, bukan di zaman Bapak, tetapi mohon dukungannya Pak, karena uang yang diinvestasikan itu adalah uang potongan iuran dari PNS per bulan 3,25% untuk tabungan hari tua dan pensiun 3,25%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi beserta jajarannya. Terima kasih untuk pemaparannya, dan saya mulai juga dengan Asta Cita Pak Prabowo. Pak Andre, ini Pak Andre bisa lihat di buku saya tuh paling depan adalah Asta Citanya Pak Prabowo. Jadi menurut saya pemilu sudah selesai, dan apapun sekarang presidennya Pak Prabowo Subianto, tentulah kita harus memberikan dukungan untuk hal-hal yang positif, begitu. Asta Cita nomor 2 terkait swasembada energi, betul Bapak ya? Namun kemudian juga ada Asta Cita nomor 7 bahwa memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkotika, kalau saya tidak salah, begitu. Nah, sehingga apa yang akan saya sampaikan ini bukan karena kita juga DPR, saya rasa punya tanggung jawab konstitusional juga sesuai sumpah jabatan. Saya sangat berharap perusahaan gas negara dan Pertamina Hulu Energi ini bisa benar-benar bukan hanya survive Pak, tapi juga kuat, begitu ya. Karena swasembada energi itu saya sampaikan juga kemarin di hadapan Dirut Pertamina, persoalan energi bukan hanya persoalan tentang jual beli kebutuhan energi, baik itu BBM, gas, maupun listrik. Tapi persoalan energi adalah persoalan pertahanan, keamanan, bahkan kedaulatan negara. Sehingga bapak-bapak yang bertugas di perusahaan negara terkait energi ini tentu memiliki hal-hal yang saya kira tidak mudah. Tapi saya yakin, saya melihat auranya ini mungkin akan lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Karena beberapa, saya kebetulan ini periode ketiga di Komisi 6. Ada orang-orang yang duduk di tempat duduk Bapak Ibu sekarang, Ibu dan Bapak, yang dulu dan kemudian ketika berhadapan dengan kami seolah-olah tidak ada masalah. Kalau kami diingatkan, dianggapnya kami mengkritik pemerintah, lalu kita juga quote and quote mengalami intimidasi tanpa perlu kami sampaikan. Tapi di kemudian hari, dan syukur alhamdulillah di masa pemerintahan Prabowo ini, semuanya bisa dibuka, semuanya bisa disampaikan oleh para penegak hukum kita. Dan tentu saya tidak berharap Bapak Ibu nanti juga menjadi bagian yang diperiksa, tetapi saya berharap Bapak Ibu menjadi bagian orang-orang yang menorehkan legasi swasembada energi kita. Nah, saya beranjak dari PGN. PGN Subholding Gas Integrasi Infrastruktur Gas Bumi Pipa dan Non Pipa
dengan hilir gas 95%, total infrastruktur hilir gas bumi di 17 provinsi, 74 kota kabupaten, dan 380.000 pelanggan dengan pangsa pasar rakyat Indonesia yang kurang lebih 270 juta. Apalagi kalau Jargas ini benar-benar jalan, Pak, dan ini akan meminimalisir persoalan-persoalan subsidi tidak tepat sasaran, gas dan seterusnya, yang itu juga memakan kerugian negara yang cukup tinggi. Dan di RPJPN 2025-2045, transformasi ekonomi, penerapan ekonomi hijau terdiri dari percepatan transisi energi, penerapan ekonomi sirkular, transportasi ramah lingkungan. PGN sebagai nasional gas agregator, saya sangat mendukung PGN sebagai nasional gas agregator menjadi mitra strategis pemerintah untuk swasembada energi dan penerapan ekonomi hijau. Sekali lagi ini mandat dari cita-cita Presiden Asta Cita nomor 2. Kemudian di sisi lain tentu hal-hal lain kami sangat mendukung Bapak, karena 2023 itu anggaran subsidi LPG sampai di 117,85 triliun, dan kemudian Indonesia juga merupakan eksportir LNG terbesar di dunia. Namun pada 2024 ini nanti tolong kami jelaskan apa perbedaan impor dan ekspor dari yang Bapak hasilkan untuk publik juga supaya lebih jelas, Pak. Apa itu LNG, apa itu LPG, singkat saja Pak. Singkat saja. Total impor gas alam 6,9 juta ton LPG, dan ini diperkirakan ada loss devisa senilai 63,5 triliun dengan asumsi harga LPG 580 US dollar per ton dengan kurs 16.000 begitu. Nah, tentu ini menjadi, seandainya Pak Andre alokasi ini tadi makanya minta dukungan untuk pemberian alokasi gas bumi dan skema dan seterusnya. Ini ada potensi alokasi yang seharusnya itu kita tidak untuk impor, tetapi kita dorong bagaimana PGN ini menjadi lebih kuat. Namun di sisi lain tadi juga sudah disampaikan, dan ini adalah amanat Asta Cita nomor 7 tentang penegakan hukum. Apa yang terjadi pada PGN dan juga hulu energi di waktu-waktu lalu bukan sesuatu yang lalu kita hentikan untuk bicara, karena akibatnya ditanggung oleh manajemen yang sekarang. Dan manajemen yang sekarang saya kira juga membutuhkan dukungan Komisi 6 terhadap penyelesaian dari kasus-kasus terdahulu. Jangan biarkan mereka yang sedang berusaha dengan jiwa merah putihnya ini tidak mendapatkan dukungan dari Komisi 6 atas kasus-kasus terdahulu di zaman pemerintahan yang lalu, bahwa dikatakan saat itu PDI Perjuangan katakanlah menang, kalau secara partai sekarang juga menang. Tetapi ini bukan persoalan partai menang atau tidak menang, atau presidennya dari mana. Tetapi kami juga sudah diperintahkan bahwa kami menjadi mitra strategis, sehingga persoalan-persoalan di masa lalu yang sekarang diungkap dengan baik oleh pemerintahan Presiden Prabowo, tentu kami harus memberikan support untuk lebih detail dan dibuka kepada publik. Laporan BPK 2017 semester 1 2022, tolong nanti disampaikan perkembangannya Bapak. Mangkraknya terminal gas alam cair Teluk Lamung Surabaya, kemudian rugi penyimpanan dan regasifikasi terapung FSRU Lampung. Kalau Bapak Ibu mengecek di googling saja Pak, sejak tahun 2018 saya sudah berjuang untuk mengungkap kasus FSRU Lampung. Rike Dia Pitaloka FSRU Lampung 2018. Ini ada kesalahan strategi manajemen di hulu Saka Energi yang membeli blok migas 2013-2015 dengan kerugian rata-rata 50 juta US dollar dalam 5 tahun. Dan tadi disampaikan oleh Bapak, terjadi sekian tahun lalu, tetapi manajemen sekarang ini harus mengatasinya. Tentu saja kita memberikan support. Dan kemudian
juga ada akuisisi oleh PT Saka Energi Indonesia lebih tinggi, ini laporan BPK ya, 56,6 juta senilai setara dengan 852 miliar di 3 wilayah kerja migas Ketapang dan Pangkah di lepas pantai Jawa Timur, betul Pak? Kemudian Pasken Texas US tadi sudah disampaikan oleh Bapak, ini kesalahan manajemen yang lama, tetapi manajemen yang sekarang saya kira juga tidak akan lepas tangan, dan pimpinan dan Komisi 6 DPR RI mereka sedang berjuang untuk bertahan dengan keadaan keuangan yang juga digandoli atau terbebani oleh kasus-kasus lama. NPV dari hasil perhitungan LAPI IPB untuk Blok Ketapang 10 juta US dollar di bawah harga beli 87 US dollar begitu, dengan nilai harga pembelian itu 40,5 juta. Ini ada kemahalan senilai 30,5 US dollar. Kemudian Pangkah harga pembelian ini kelebihan 11,28 juta US dollar dan Pasken 14,88 juta US dollar menurut BPK. Satu lagi tentang Ganfor. Ganfor ini juga Bapak Mas Andre, saya kira butuh dukungan. Ada yang dari awal saya mencermati kasus Ganfor ini, ada kerjasama antara PGN dengan Ganfor. Saya nggak tahu itu. Dulu tuh Haryo kalau duduk di situ macam orang bener aja, sorry ya bulan puasa nih. Astagfirullahaladzim. Ya. Tapi bagaimana bisa ada substansi kontrak yang mempertaruhkan bukan hanya perusahaan negara, tapi mempertaruhkan negara begitu? Tidak bisa suplai kargo PGN, betul Pak? Hanya dengan 100.000 Bapak Ibu bisa wakaf Al-Quran dan didoakan oleh para santri penghafal Al-Quran. Assalamualaikum Bapak Ibu dan kakak donatur, saat ini tim aksi sedang PGN, betul Pak? PGN yang harus, dan mereka belum bayar dong ke kita. Izin ya langsung. Izin langsung ya. Karena ini penting menurut saya, potensi kerugiannya 22,4 triliun ya, begitu. Mungkin yang pertanyaan tekniknya ini Pak Koko bisa dijawab, karena memang ini salah satu yang menjadi beban kita, beban negara lah itu. Ya, silakan Pak. Saya langsung aja khusus Ganfor Pak ya. Ya. Update sampai hari ini Ganfor sudah nge-file arbitrase, mereka sudah request for arbitration dan kita sekarang menyiapkan statement of defense. Jadi kami sudah menunjuk lawyer yang cukup gigih, cukup berani untuk Ganfor. Sebelumnya lawyer yang agak kurang berani lah. Nah kondisinya sekarang ini boleh dibilang terelevate sedikit posisi PGN karena waktu 2024 ini kita ada kewajiban kan ngirim 7 kargo. Nah 7 kargo, untuk kargo pertama, kargo kedua memang kita gagal kirim. Tapi once kita punya kargo ketiga, keempat, kelima untuk bisa ngirim, mereka malah menolak, tidak mau menerima. Dengan alasan mereka sudah procure sendiri, sudah melakukan pengadaan LNG sendiri. Dan konsultasi kita dengan lawyer kita bahwa sebetulnya syarat perjanjian antara PGN dengan Ganfor ini adalah mereka beli dari kita dan mereka harus menunjukkan buyersnya mereka. Buyersnya mereka itu menunjukkannya ya dengan adanya sales purchase agreement antara Ganfor dengan buyersnya, karena mereka kan trader juga. Nah sampai sekarang memang mereka belum bisa menunjukkan, dan spesifik tempat yang harus di deliver to LNG adalah di Jepang. Tapi mereka ini kemarin baru kirim macam-macam, ada di Cina, ada di Korea, ada di Jepang. Dan ini yang malah menguatkan posisi kita. Masih 50-50.
Nah, tadi Ibu Rika bilang ruginya 22 triliun. Itu kalau kita melakukan willful misconduct. Willful misconduct itu artinya kita mengabaikan sama sekali kontrak antara Gunvor dengan PGN. Artinya PGN tidak ada upaya sama sekali untuk mencari. Sekarang izin pimpinan, berapa kira-kira kerugian? Mereka baru ngeklaim sekarang ini terakhir 74 juta US dollar. 1T lah. Tapi belum selesai Bu ya prosesnya ya. Nah ini yang akan kita terus update day by day ke komisaris, ke kita semua. Ini pelajaran berharga sekali tentu saja pimpinan, juga untuk kita Komisi 6 dalam politik pengawasan. Bagaimana mungkin tadi sebetulnya posisinya juga, maaf kalau saya mengatakan ada indikasi untuk menjebak begitu ya. Tetapi ini juga karena mungkin tim hukum dari PGN khususnya untuk bisa lebih diperkuat ya. Bayangkan waktu itu ya, ketika kalau tidak salah kargonya itu total 32 kargo untuk sampai di 2024 ya. 2024 sampai 2027 ya. Nah, ini saya tidak bisa membayangkan kalau kemudian saya terima kasih loh Pak Dirut fight betul untuk Gunvor ya. Karena Dirut yang lama saya tahu dia nggak fight. Ya, seperti juga wajahnya, maaf. maaf ya, karena jadi ini menurut saya persoalan Gunvor ini tidak bisa dianggap sebelah mata Pak, karena ini menjadi citra bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara. Bagaimana bisa quote and quote diakalin seperti itu? Tadi disampaikan bahwa dalam sales purchase agreement harus ada PGN bisa melihat siapa buyersnya, betul Pak ya? Lalu kemudian spesifikasi tempat deliver LNG-nya di Jepang. Ini 2 poin penting menurut saya, dan mudah-mudahan ada media yang mengutip ya, bahwa ada indikasi Gunvor pun quote and quote mencoba untuk tidak patuh pada agreement yang ada. 2 poin tadi saya ulangi karena ini penting. Ternyata berarti Gunvor tidak membuka siapa buyersnya ke PGN. Padahal itu ada dalam kontrak, betul Pak. Yang kedua adalah spesifik tempat deliver yang tertulis di dalam kontrak adalah Jepang, betul Pak. Tetapi kemudian PGN malah harus disuruh kirim ke Cina, Korea, dan segala macam. Ini hitungan tentu jadi beda lagi begitu. Dan ketika PGN di dalam pengiriman ketiga dan seterusnya akan mengirim, mereka mengatakan mereka sudah menanganinya sendiri. Nah, mohon dukungan juga tentu dari, saya nggak tahu, Kementerian Luar Negeri, saya kira juga apakah memberikan support untuk katakan membeli ini karena udah di The London arbitrase ya Pak ya, sehingga ini juga membutuhkan dukungan full. Saya kira Mas Andre, PGN tidak bisa sendiri dalam hal ini karena ini membawa wajah Indonesia begitu ya. Kalau ini kita berhasil, orang nggak bisa seenak-enaknya lagi memperlakukan kontrak internasional seperti ini. Yang terakhir mengenai PHE, mohon maaf agak panjang. Ini PHE Pertamina Hulu Energi Pak, ada subholding upstream temuan cadangan minyak gas bumi di Bekasi Pak, dapil saya Pak. Mohon perkembangannya seperti apa? Rate minyak 402 BDPD, rate gas 1,09 mmSCFD, kedalaman 2590 mmD ya. Mohon ini penjelasannya sampai mana, karena itu adalah kawasan industri terbesar saya kira saat ini di Indonesia dengan zona ekonomi internasional dan lebih dari 30 negara. Kali ini benar-benar terakhir.
ada investasi dari Asabri dan Taspen di Pegas atau PGN, ya Bapak dari PGN. Taspen ini membeli saham di tahun 2015 senilai 4.000 sampai 5.000 per lembar, begitu dengan total investasi 400 miliar. Nanti mohon untuk perkembangannya seperti apa, karena izin kami ingatkan bukan di zaman Bapak, tetapi mohon dukungannya Pak, karena uang yang diinvestasikan itu adalah uang potongan iuran dari PNS per bulan 3,25% untuk tabungan hari tua dan pensiun 3,25%. Uang ini adalah dana amanah saya kira, karena ini potongan upah dari para pekerja. Demikian pimpinan, mohon maaf kalau terlalu panjang. Mudah-mudahan kita bisa, saya memberikan dukungan penuh terhadap swasembada energi, dan tentu saja PHE dan juga PGN bisa lebih bertahan lagi ya. Selamat berjuang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ganfor itu tolong Bapak laporkan secara berkala kepada kami di Komisi 6, dan memang kalau butuh dukungan politik kita di Komisi 6 tentu akan berikan dukungan Pak, karena jangan sampai negara kalah dan negara rugi karena tidak profesionalnya pendahulu Bapak ya. Izin Pak Ketua, Pak Andre, saya info aja bahwa kita sudah memprovisikan. Jadi laba kita nanti di 2025 ini belum final Pak ya, masih dalam proses. 2024 ini Q3 kita sudah oke lah, di atas target ya. Itu sudah termasuk dengan pencadangan provisi kerugian Ganfor ini yang sebesar 73 juta. Jadi kita sudah cadangkan kerugian 1T itu 70. Ya, tapi tolong itu dikonsultasikan juga Pak ke aparat penegak hukum selalu Pak ya, supaya jangan sampai nanti Bapak pensiun nggak tenang Pak ya. Baik, selanjutnya kepada batik kuning yang viral kemarin. Enggak, tolong dong itunya, kameranya ke sini. Ya, silakan Bapak batik kuning. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala fitnah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andre dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Saudara Direktur Utama Pertamina Hulu Energi Pak Habib, kemudian bersama dengan seluruh para direksi, kemudian Pak Arif, Direktur Utama PGN, beserta seluruh para direksi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama, kalau kita berbicara persoalan kedaulatan energi, maka Bapak berdua inilah yang harus berperan penting dalam menuju kepada kedaulatan energi. Karena ini sudah menjadi misi pemerintah di dalam 5 tahun ke depan untuk mencapai kedaulatan energi, pangan, dan air. Karena semua dihilir, di tengah, diproses, tidak ada artinya kalau tidak didukung penuh oleh sektor hulu atau upstream. Oleh karena itu, saya kira pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan pengembangan lapangan minyak maupun gas yang potensial, yang tentu ini bisa memenuhi berbagai kebutuhan, bahkan bukan saja memenuhi kebutuhan secara kuantitas, tetapi juga bisa memenuhi tingkat harga yang lebih efisien. Karena harga hulu semakin efisien, harga minyak mentah semakin efisien, harga gas semakin murah, maka semakin kompetitif terhadap produk-produk turunannya. Karena justru berbagai derivatif produk yang ada di dalamnya ini juga sangat tergantung hasil di hulu.
tentu bersama dengan kontraktor production sharing lainnya, karena tidak bisa hanya Pertamina. Namun di tengah kebijakan negara yang memberikan alokasi dan ruang yang cukup terbuka bagi Pertamina Hulu di dalam mengembangkan energinya ataupun peningkatan produksinya, tentu saya ingin mendapatkan keyakinan bahwa Pertamina Hulu betul-betul on the tracks dan kemudian bisa memenuhi terhadap target-target pemerintah. Karena hulu ini termasuk di dalam indikator makroekonomi. Lifting migas ini termasuk dalam indikator makroekonomi yang setiap tahun dibahas, ditetapkan, tetapi kan sampai hari ini bukan malah meningkat, tetapi menurun. Sekarang 600.000 barrel per day. Dari sebelumnya 620.000 barrel per day. Artinya ada keinginan kita ingin mencapai kedaulatan, tetapi seperti apa sesungguhnya prospek yang Bapak miliki hari ini? Artinya saya berarti sedang meminta uji petik dari Pertamina. Meski sekali lagi saya tekankan memang bukan hanya di Pertamina Hulu, tetapi juga di kontraktor production sharing lainnya. Yang kedua, usaha di hulu juga itu sangat bergantung terhadap kemampuan manajemen untuk bisa menarik investasi. Karena di hulu selalu kita dihadapkan kepada padat kapital. Jadi saya pernah mengunjungi salah satu sumur gas di Amerika Serikat yang saya dulu background juga saya di minyak. Demikian tadi Bapak Ibu perjumpaan kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.